Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya dapat narasumber langsung 4. Biasanya satu-satu ya, hari ini langsung 4. Ada dari organisasi, ada staf khusus pariwisata Pemkab Lahad, ada tokoh masyarakat, dan dari Bujang Gadis Lahad. Ini lengkap sekali, dan pembahasan kita hari ini adalah tentang pariwisata di Kabupaten Lahad. Jadi mumpung semuanya sudah kumpul, kita bisa melihat sudut pandang dari para narasumber. Saat ini saya perkenalkan dulu, di sebelah saya ini adalah Bang Ferry Fauzi. Jauh ini Ketua Organisasi Laskar Pemuda Cahaya. Ada Pak Mario Andramatik. Beliau ini staf khusus Bupati bidang pariwisata ya. Terus ada tokoh masyarakat yang juga terkenal, Pak Eng Mudah dan Teguh dari Bujang Gadis Lahad. Alumni, Ketua Ikatan Bujang Gadis Lahad. Jadi narasumber luar biasa. Ini kita pertama ke Pak Mario dulu. Mencermati sektor pariwisata di Kabupaten Lahad sendiri, Pak Mario. Selama Bapak menggeluti ya sebagai pemerhati dan penggerak sektor pariwisata di Kabupaten Lahad sampai saat ini, dari awal Bapak berkecimpung untuk menggerakkan, bagaimana progres melihat perkembangan pariwisata sendiri seperti apa di Kabupaten Lahad? Terima kasih. Ya, sebelumnya saya akan menyapa pemirsa Lahad Online TV. Ya, salam pariwisata dari Lahad. Jadi saya menggelutin, mengamati, mendata, mendokumentasi, mempromosikan potensi pariwisata Lahad ya sekitar lebih kurang 10 tahun terakhir, dan alhamdulillah menunjukkan satu perkembangan ya, khususnya kita lihat bersama di tahun ini. Di tahun ini berapa bulan lalu ya, katakan 1 bulan yang lalu, booming Taman Bunga Kelosia Benteng Indah, dan pengunjungnya nggak tanggung-tanggung. Kemarin saya langsung melihat ke lokasi hari Minggu 1.000 orang, dan sudah 2 kali hari Minggu 1.000. Dari luar kota ya? Dari luar kota ya, mayoritas itu dari Muara Enim, Batu Raja, Bali dan sebagainya. Kemudian di Merapi Selatan setiap Sabtu Minggu itu tidak kurang dari 300 orang berkunjung ke Bukit Besar. Habis Lebaran kemarin, bagaimana ya, Grand Canyon booming dengan kunjungan wisata. Jadi dari namanya grafiknya naik dari waktu ke waktu, dan prediksi saya nantinya sekitar tahun 2023-2024 itu menjadi booming pariwisata Lahad dengan selesainya pembangunan jalan tol Palembang Lahad. Kalau kita dari Bang Ferry dulu, melihat dari segi organisator ya, sebagai penggerak organisasi, sempat terpikir tidak untuk turut berkontribusi di bidang pariwisata ini, turut ambil memajukan pariwisata Kabupaten Lahad? Ya, menurut saya terima kasih. Sangat menarik dengan adanya ini kayak ada perubahan Ya, perubahan. Selama ini kita bahwa Lahad ini belum ada taman-taman seperti yang gagasan Pak Mario. Jadi kami dari Ormas sangat mendukung Pak, tentang ini salah satu giat pariwisata untuk menunjukkan harapan ke depan. Kita tambah terus, kita galakkan lagi untuk kegiatan-kegiatan, dan di situ kita harus melibatkan semua pemuda-pemudi Lahad, baik dari organisasi, baik dari apa namanya apa Pak bentuk itu Pak?
dari Bujang Gadis tadi ya. Bujang Gadis ya. Dari Bujang Gadis kita ayo sama-sama untuk bergiat. Ini tugas kita muda-mudi Pak, untuk salah satu melihat ini, dan harapan ke depan pihak pemerintah harus mendukung penuh dalam bidang pariwisata ini khususnya di Kabupaten Lahat. Jadi kalau keterlibatan ya banyak Iya. pihak termasuk dari organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Lahat. Yang menarik kalau menurut saya memang benar Pak ya. Kita untuk memajukan ini harus bersatu ya. Satu. Ini karena bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan desa atau wilayah kecamatan ya, tapi ini untuk kepentingan bersama, untuk Lahat ya. Itulah. Kalau dari masyarakat yang juga memperhatikan ya, kalau kayak ini Hobi-hobi motor. ya banyak sektor yang dia jalani juga, dari olahraga ya. Kalau untuk wisata kan KN juga memperkenalkan daerah-daerah nih biasanya lewat hobi trail ya, trailnya itu. Lihat wisata Kabupaten Lahat sendiri saat ini bagaimana pendapatnya? Terima kasih. Alhamdulillah kalau untuk wisata di Kabupaten Lahat ini dari sejak lama banyak sekali objek wisata yang dulunya orang tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Alhamdulillah saya tahu ada Pak Mario. Saya kenal Pak Mario sudah mungkin 10 tahun yang lewat lah. Beliau adalah pemerhati wisata di Kabupaten Lahat. Jadi mungkin setiap sudut wisata di Kabupaten Lahat pernah dikunjungi oleh Pak Mario. Saya juga sering keliling-keliling tempat wisata baru yang memang belum terjamah, belum tahu oleh pemerintah. Dengan mungkin karena saya hobi adventure, jadi kami juga sering masuk ke tempat-tempat wisata yang belum dieksplor oleh pemerintah. Mungkin kemarin kita pernah masuk ke Curug Kandis, Desa Keban. Kita juga pernah masuk ke air terjun Kurungan Nyawa. Itu juga kita pernah masuk, pernah kita eksplor juga di sana. Jadi menurut hemat saya, konsep wisata di Kabupaten Lahat ini sudah cukup bagus. Saya dengar dari tim pariwisata juga udah membuat beberapa program untuk pengembangan wisata ini sendiri. Tapi perlu untuk masukan juga ke pemerintah, perlu dukungan oleh pemerintah membuat suatu konsep wisata itu yang ramah dan mudah dijangkau. Dan artinya begini, seperti kita mau ke tujuan wisata A, misalkan kita ambil contoh ke air terjun Kurungan Nyawa, kita ambil sampel aja nih, kita sampel dekat yang ada di dalam kota. Jadi kita untuk menuju sini ada melintasi beberapa kebun milik warga. Oke, kalau memang warganya bisa diajak kerjasama, bahwasanya kita bikin jalan untuk menuju ke sana. Ada beberapa tempat wisata yang kebun-kebun yang dilewati ini mereka meminta uang jalan ataupun uang uang melintas lah. Di sini kadang-kadang para wisatawan sedikit berpikir untuk masuk untuk berwisata ke satu tempat. Jadi maksud saya, bagaimana pemerintah bisa memikirkan bagaimana akses ke tempat wisata ini pengunjung lebih nyaman. Jadi bukannya lebih nyaman, jadi orang parkirnya enak, mau belanja, mau makan enak, dan murah. Gimana itu konsepnya yang kita harus bikin? Apalagi kayak di Pulau Pinang itu yang saya dengar itu Grand Canyon itu banyak sekali yang
tempat wisatanya berdekatan yang masuk dalam satu kawasan, satu kecamatan. Dan yang kayak gitu cuma ada di Lahat. Dan itu cuma ada di Lahat, yang dalam arti kata gini, satu tempat wilayah wisata dalam satu kecamatan yang punya beberapa tempat wisata. Ada air terjun, ada jembatan gantung, ada kuliner khas, ada kuliner khas kayak lemang, ikan ruas, segala macam. Itu kan suatu wilayah. Ada lagi tempat yang saya dengar sekarang ini yang lagi booming di Kabupaten Lahat, yang lagi mendapat sorotan, itu tempat peradaban penyebaran Raden Patah, penyebaran agama Islam pertama di Kabupaten Lahat. Yang mungkin dulu sudah pernah disurvei ataupun didapat tilas oleh Pak Mario dan tim. Jadi menurut saya itu bagaimana kita memikirkan satu wilayah ini untuk jadi contoh wisata komplit. Yang mungkin untuk membangun ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ya, mungkin lebih ada kayak rencana jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin itu harus kita pikirkan untuk rencana jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa, anggarannya seperti apa. Ketika memang kita minta ke Pemda, ketika memang Pemda bisa mengcover untuk ini semua, alhamdulillah. Ketika memang tidak, kenapa enggak kita ajak swadaya maksudnya? Enggak swadaya. Kalau swadaya mungkin sekarang ini sudah terjadi swadaya. Mungkin sudah ada terjadi swadaya di desa-desa itu. Mungkin dia ada dana desa atau dana apa, mungkin yang mereka kelola. Cuman belum begitu maksimal ketika kita mau mengekspor keindahan yang ada di Kabupaten Lahat. Khususnya yang sekarang ini, yang saya menarik ini ada di Kecamatan Pulau Pinang mungkin ya, Pulau Pinang. Jadi di sini yang paling lengkap. Kalau saya sih berharap Pemda bisa memperhatikan ini, dibikin konsep yang bagus, apalagi ini menjadi salah satu objek wisata yang sangat menarik. Yang khususnya kalau di Sumsel, saya rasa saya udah keliling-keliling di Sumsel, belum ada sekomplit sini yang ada di kota. Ya mungkin apalagi sekarang kita ada staf khusus pariwisata. Alhamdulillah Pak Bupati Lahat saat ini mungkin karena kecintaan beliau tentang Lahat, tentang mengeksplor wisata di Kabupaten Lahat, beliau membuat atau menunjuk satu staf ahli dan memandatkan kepada orang yang tepat. Memandatkan ke orang yang tepat. Bung Mario ini saya tahu, Bung Mario udah dari dulu, mungkin dari Lahat ini, dari perbatasan Lahat Coret Tanjung Sakti sampai kemana itu dia udah pernah udah jalani. Ilmu dia dari luar negeri. Iya. Saya kalau untuk staf ahli saya nggak untuk di Lahat tidak ada orang lain yang tepat selain Bung Mario. Saya harapkan Bung Mario dalam kesempatan ini bisa mengekspornya lebih dalam, seperti apa Kabupaten Lahat ke depan. Paling menambahi dikit Bang EN. Yang jelas di sini kita bertujuan untuk bersifat positif dan harus ya di samping Pak Mario terus menggali untuk pariwisata Lahat, ya harusnya pemerintah harus lebih jeli untuk membantu support dalam bidang ini, Pak. Itu harapan kami, Pak. ya. Oke, mungkin kita ke Bang Teguh ya, Bang Teguh juga. Nah, salah satu fungsi BGL itu kan salah satunya mungkin memperkenalkan wisata. Promosi wisata ya. Promosinya. Sejauh ini bagaimana tindak lanjut gerakan dari BGL sendiri, support dari Dinas Pariwisata sendiri ke BGL dan anjuran-anjurannya ke BGL, apalagi sudah ada ikatan. Ya, terima kasih. Di sini saya mewakili dari Ikatan Bujang Gancis Lahat.
kami sebagai duta wisata memang tugas kami itu untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Lahat. Di sini kami juga sebagai duta wisata sangat bangga karena di Sumatera Selatan ataupun mungkin di Indonesia yang lengkap pariwisatanya cuma ada di Lahat. Satu, di Lahat itu ada wisata alam, ada wisata buatan, ada juga yang lagi tenar baru diungkap sekarang itu wisata religi, peninggalan dari Raden Patah. Dan satu lagi itu ada wisata peninggalan prasejarah di Kabupaten Lahat, sudah mendapatkan rekor muri sebagai kota 1000 megalit. Jadi kita di Kabupaten Lahat ini paket lengkap. Sayang kalau pemerintah daerah ataupun pemerintah desa itu tidak jor-joran untuk membangkitkan gairah wisata masyarakatnya. Karena kenapa? Menurut saya majunya kabupaten, populernya kabupaten atau suatu daerah itu tidak hanya dari infrastruktur dan pembangunan, tetapi yang pokoknya itu adalah wisata. Karena objek wisata itu yang bisa menarik wisatawan yang datang ke sini. Apalagi yang kata Pak Mario tadi sebagai staf ahli pariwisata Kabupaten Lahat, sekitar tahun 2023 atau 2024 kalaupun jadi jalan tol melintasi Kabupaten Lahat, itu wisatanya wisatawan yang dari luar itu banyak datang. Di sini peran kami sebagai duta wisata, kami alhamdulillah sudah dapat support dari Dinas Pariwisata, terus alhamdulillah staf ahlinya pariwisata, staf ahli pariwisata itu Pak Mario sudah sering memberikan ilmu, tukar pikiran bagaimana baiknya untuk pariwisata Kabupaten Lahat. Kita tetap mengunjungi wisata yang ada di Kabupaten Lahat. Memang terkendala satu yang dibilang Bang Eeng tadi, contohnya yang di wisata itu seharusnya kalau bisa dirangkul itu untuk satu pintu, jangan setiap tanah milik warga wisatawan bayar, masuk lagi wisatawan bayar. Karena kenapa? Kalau seperti itu ada berat. Tapi kalau dalam satu pintu mungkin walaupun masuknya 20 atau berapa itu nggak terasa. Tapi kalau memang kecil diminta, tapi kalau banyak itu terasa berat. Kayak ini ya, ibaratnya kayak ada pungli-pungli Ya, seperti itu aksan ya. ada hal itu. Terus sudah itu kendalanya juga itu infrastruktur yang menuju wisata itu masih kurang perhatian mungkin ya. Masuk Tapi jalan ya. ya masih kurang ini, tapi alhamdulillah Pak Mario sudah pernah bilang ya kita berusaha, karena tugas Pak Mario ditugaskan Bapak Bupati untuk memang benar-benar jor-joran harus membenari dan promosi wisata yang ada di Lahat harus di up supaya wisatawan masuk lebih banyak, dan kalau wisatawan banyak kabupaten kita itu makin bercahaya. Itu mungkin dari kita. Kembali ke Pak Mario mungkin ya. Jadi sampai sejauh ini Pak, Bapak memperkenalkan lewat panorama of Lahat kan, terus media-media gitu kan. Kendala apa nih sampai sejauh ini sehingga gitu kan booming sudah booming Pak, tapi saya rasa yang lebih lekat lagi di para wisatawan luar gitu kan. Saya lihat masih untuk saat ini masih kita warga Lahat aja kan. Ya. Walaupun ada misal saat ini Taman Bunga nih. Ya. Datang dari Muara ini, datang dari Pagar Alam, misalnya dari Empat Lawang. Ya, Tapi setelah itu mereka tidak akan menjelajah tempat lain. Apa nih strategi atau langkah ke depan? Baik, ya pariwisata itu tidak bisa dibangun
serta-merta, yang pertama. Nah, yang kedua itu tidak bisa dibangun sendiri. Jadi harus ada beberapa komponen yang saya sebut dengan namanya pentahelik pariwisata. Pentahelik pariwisata ini ada 5. Pentahelik. Yang pertama adalah pemerintah. Yang kedua itu akademisi atau lembaga pendidikan. Terus yang ketiga adalah masyarakat, komunitas. Yang keempat adalah swasta atau investor. Dan yang kelima media. Ya. Nah, ini harus bersatu padu bersama-sama membangun pariwisata. Ya. Nah, tapi kalau nanti pemerintahnya getol, tidak didukung yang lain, tidak bisa. Ya, pemerintahnya sudah, akademisi, lembaga pendidikannya sudah, masyarakatnya sudah, swastanya sudah, medianya nggak dukung, nggak diberitakan, orang nggak tahu, akhirnya nggak ada yang datang. Nah, jadi pariwisata tidak bisa dibangun oleh satu sektor atau satu elemen atau satu komponen. Harus semua komponen bersatu bersama-sama membangun pariwisata. Tadi yang disampaikan Bung En dengan Bung Teguh, ya, yang terjadi di air terjun Gunung Nyawo, Desa Talang Sejemput, Kecamatan Lahat Selatan. Nah, itu tidak ada namanya apa? Masyarakatnya tidak mendukung. Ya, masyarakat tidak mendukung. Di situ setiap wisatawan yang datang boleh disebut pungli, 1, 2, 3, 4 ngambilin uangnya saja. Masyarakatnya nggak dukung. Ya, nah makanya tidak bisa. Ya, nah jadi ini yang pertama yang saya sebut bahwa harus 5 komponen ini bersatu. Nah, yang kedua dari pemerintah sendiri ini harus ada suatu perencanaan yang matang, yang tertuang dalam suatu dokumen yang kita sebut dengan RIPDA atau RIPARDA, ya, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Nah, ini sedang kita perjuangkan, ya, rencananya tahun ini kita akan selesaikan dokumen ini. Tapi karena pandemik akhirnya nggak bisa, ya, kegiatan kita terganggu. Dan insya Allah tahun depan akan bisa terwujud. Nah, kalau nanti sudah ada RIPARDA-nya, ada rencana induk ini, baru kita bisa petakan secara detail. Yang tadi disampaikan Bung En, ya, nanti satu kawasan. Nah, ini kita akan ada dokumennya. Kalau sekarang belum ada. Nah, ini ya, 2 kendala ini, ya. Nah, terus dari pihak akademisi, ya, ini belum banyak berbuat untuk pariwisata kita. SDM kita masih terbatas, ya. Nah, tadi dukung masyarakat, ya. Kemudian belum banyak media yang mau mengeksplor, ya. Nah, jadi ini kendala-kendala inilah yang menjadi penghambat dalam pengembangan pertumbuhan pariwisata Kabupaten Lahat secara umum. Walaupun memang kita akuin potensi kita sangat banyak, ya. Tapi kita yakin deh bahwa mulai tahun ini, ya, pariwisata kita akan bergerak maju, ya. Kita sedang menyiapkan beberapa agenda-agenda, ya, karena tadi ada plan A-nya kita harus dapat bantuan dari pemerintah, tapi karena bencana ini kita sudah mencari plan B. Bagaimana kita mencari misalnya dukungan dari perusahaan melalui CSR. Ya, kemudian kita membentuk kelompok sadar wisata. Jadi kita mengajak masyarakat di sekitar potensi wisata ataupun daya tarik wisata untuk bersama-sama membangun. Nah, ini kita sudah membentuk beberapa kelompok sadar wisata di beberapa desa, di beberapa kecamatan. Dan ini akan kita kerahkan semuanya, ya. Satu persatu akan bergerak. Mungkin itu sementara. Mungkin ada tanggapan untuk langkah-langkah ke depan, mungkin dari Bung En dulu. Tadi saya
mendengar dari pihak staf khusus pariwisata sudah memprogramkan, sudah bikin rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jadi saya sangat setuju itu. Dan tapi bagaimana kalau ketika memang semua sudah ada panduan, Pak? Panduan itu dibikin kayak master plan, Iya. dan ketika kita buat master plan tempat wisata itu tidak akan keluar master plan, ada rencana kerja untuk mewujudkan plan ini, dan itu tidak menutup kemungkinan akan muncul biaya. Nah, kalau kita ke desa mungkin untuk ininya agak lambat, Pak, ya kan? Tadi saya setuju dari pakai CSR tadi ya. Menarik, itu menarik. Konsep CSR itu juga menarik gitu, karena banyak perusahaan-perusahaan yang notabene anggaran mereka ada memang disisihkan untuk CSR. Ya bagusnya lebih menarik itu ketika memang CSR itu bisa dikelola. Tapi dalam berkata memang dikelola, benar-benar dikelola ke satu Pak, kayak agensi atau perusahaan, atau jadi memang mereka bertanggung jawab untuk mengeksplor wisata ini, Pak. Jadi dalam arti kata dana ini tepat guna, maksudnya, Pak. Kalau memang dana CSR, jadi jangan ada pengelolaan khusus mungkin dari Dinas Pariwisata menunjuk dan melaporkan segala macam kegiatannya itu, kegiatan keluar masuknya biaya untuk pengembangannya seperti apa, karena harus ada SDM yang memang benar-benar mengerti, Pak. Jadi supaya lebih konsep yang akan kita bangun lebih menarik dan orang lebih lebih peka, lebih pengen cepat tahu. Selain tadinya benar kata Pak Mario tadi, media harus gencar untuk pemberitaan bahwasanya di laut Ayu Kelahat ini ada ini. Tapi kalau manajemen yang harus dibikin juga manajemen yang benar-benar pas untuk mengelola ini. Bukannya kita tidak percaya dan dikelola oleh kelompok desa, oke, sepakat, nggak apa-apa. Misalnya ketika memang itu kelompok desa, kita Karang Taruna ya kita libatkan segala macam, tapi harus ada yang ditunjuk untuk pimpinan atau manajemen ya gitu kan. Jadi ya mungkin konsep ini dari CSR, selain memang CSR mungkin nanti ada dana-dana APBD mungkin yang bisa dialokasikan ke sana, seperti itu kan. Jadi memang tidak supaya lebih tepat sasaran aja. Ketika memang yang jalan tadi memang harus kita bebaskan supaya tadi untuk menarik tadi, ya kenapa enggak kita bebaskan aja. Jadi kita memang kita bebas, ketika memang nanti kita anggarkan untuk bisa akses mobil, benar-benar mobil masuk ke sana, ya lahan memang sudah punya Pemda atau punya ini tadi gitu. Kalau dari Ikatan BGL sendiri tadi sepertinya langkah-langkah nih belum bisa kan? Langkah-langkah yang sudah dilakukan tim Ikatan BGL untuk mengenalkan potensi wisatawan. Kalau kita sebagai duta wisata itu sudah Sudah. ada sebagian, karena kita terhalang banyak. Terkadang BGL itu sekarang banyak anak sekolah nih, jadi mereka cuma bisa bergerak di hari libur yang memang benar-benar tidak sekolah lagi, itu cuma sedikit karena terkendala tadi. Tapi kami tetap dari duta wisata itu melakukan perjalanan, terkadang perjalanan ke wisata, dan kita promosikan. Di situ juga sekarang setelah ada masukan dari staf khusus Bupati Bidang Pariwisata di lini masa kita baik di IG, di Facebook, itu sudah kita mempromosikan wisata Kabupaten Lahat. Jadi ada BGL Bujang Gadis Lahat yang ke situ ngambil dokumentasi dan kita promosikan di media sosial, karena menurut kami untuk saat ini peran media sosial itu sangat besar untuk mempromosikan wisata.
karena seluruh elemen dari masyarakat itu sudah tidak memiliki media sosial. Jadi makanya media sosial itu merupakan alat yang paling mujarab untuk mempromosikan wisata. Jangkauannya luas. Terus kita berbanggalah dengan pemerintah daerah, khususnya itu Bapak Bupati kita Ciujang. Dia telah benar-benar menunjukkan kepeduliannya terhadap sektor pariwisata. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia sudah memilih staf khusus pariwisata. Berarti dia memang ingin benar-benar mempromosikan, mengangkat nama Kabupaten Lahat itu di sektor pariwisata. Memang sudah dijorkan supaya pariwisatanya tadi booming. Nah, kalau sudah pemerintah daerah itu sudah mendukung penuh melalui Bapak Mario sebagai staf khusus, yoto kita sebagai masyarakat, mari kita saling dukung-mendukung. Karena benar kata Pak Mario tadi, ada 5 elemen. Kalau pemerintahnya sudah mendukung, akademisi mendukung, terus promosi, masyarakat juga harus. Karena masyarakat sekitar itu harus mendukung. Apalagi toh kita kembalikan lagi kalau ada yang namanya biaya masuk atau untuk sebuah wisata. Itu kalau di tempat lain kami cek, contohnya kalau di Grand Canyon dengan Curug Panjang itu mereka tetap ada tiket masuk nih. Tapi mereka itu dilihat infrastruktur menuju situ sudah dibenerin. Contohnya di situ sudah ada WC kalau tidak salah, tempat ganti baju, ada juga di situ jual-jual souvenir, di situ sudah ada. Maksud kami begini, untuk masukan untuk daerah yang ada wisata dan masyarakatnya itu harus mendukung. Boleh kita minta tiket masuk, tapi toh kita minta tiket masuk itu harus jalan menuju itu harus dibenerin. Jadi wisatawan tidak merasa percuma mengeluarkan tiket masuk karena jalannya memang sudah bagus. Lah yang sekarang tiket masuk diminta, terkadang masuk lahan ini diminta, lahan ini diminta, tapi pemerintah daerah, pemerintah desa ataupun warga desanya yang pengelola itu jalan aksesnya tidak dibeneri. Contohnya tadi ya kita kembali lagi ke Curug Sambar Nyawu tadi. Di situ kan sudah banyak pos-pos, tapi untuk jalannya itu ya tidak ada pembenaran, tidak ada dibeneri situ. Jadi saran kami ya kita sebagai masyarakat Kabupaten Lahat, mari kita kesadaran kita untuk sama-sama bekerja sama. Kalau sendiri-sendiri ataupun pemerintah sendiri yang ini, ya wisata kita tidak bakal booming di daerah lain. Kalau dari Bang Perdi ada? Ya paling nambahin sedikit untuk soal ini. Kalau untuk ahlinya ya kita sudah tahu dengan Pak Mario, itu beliau sudah lakukan. Dari kami Ormas cuma paling dari pihak pemerintah ini harus disupport. Memang dari dulu sampai sekarang bukan pemerintah tidak menyupport, namun coba lebih disupport lagi biar ya kerja Pak Mario ini tidak sia-sia. Itu harapan kami sebagai Ormas. Yang kedua, artinya dalam menyupport ini baik dari pemerintah, dari Kades, dari kecamatan, dari Pemda atau dari yang pihak-pihak berkaitan pemerintahan, ya sudah sewajarnya untuk menggalakkan pariwisata di Kabupaten Lahat. Kita masa kalah dengan pagar alam, kalah dengan di daerah-daerah yang lain. Padahal aset yang paling besar juga bukan hasil dari tambang, bukan dari perkebunan, dari apa? Ya dari pariwisata juga ini lebih banyak dicontohkan di daerah-daerah seperti mungkin daerah Bandung, daerah Bogor segala macam, lebih besar untuk masukkan PAD Kabupaten Lahat. Nah, itu alangkah baiknya kita berkembang, berpikir luas. Ya, berpikir luas, jangan monoton kita cuma bermain di dalam lokal, dalam ruangan, cuma membahas analisa segala macam. Tapi kita ini sudah ada tepat orangnya, seperti Pak Mario, staf ahli bidang pariwisata, staf ahli Pak Bupati.
Ya ini harus kita maksimalkan, orang seperti Pak Mario ini harus kita maksimalkan, gagasannya kita syukuri, kita kerjakan, kita support. Itu wajib sekali dari pemerintah. Kalau tanpa disupport, pemerintah belum nyupport, yang lain sudah nyupport, tidak perlu berjalan kan. Nah, dari kita pihak media juga ya sudah harus dikembangkan lagi, dibantu. Artinya seluruh lapisan dari bawah, dari masyarakat, dari media, dari ormas, dari pemudanya tadi, pemuda-pemudinya Lahat tadi, ya sama-sama. Mulai sekarang kita majukan Lahat ini lewat pariwisata. Sedangkan yang lain ya ini seperti yang tadi Pak Mario, yang lain selain pinggir-pinggir Lematang segala macam ini kan sekarang lagi mulai dibangun Pak ya. Nah, itu makanya 2023 2000 ini kata Pak Mario, teringat kemarin Pak, jalan tol sudah bangun dari Palembang ke Lahat bisa makan siang dengan tempuh cuma 2 jam. Nanti dia keliling-keliling nyongkrong pinggir Lematang, wisata ini bawa cerita ke Palembang lagi. Ini pasti nambah income PA di Lahat. Cuma itu saja, cuma nambahin. Ya, terima kasih. Pak Mario, untuk kelima elemen ini kan, elemen penunjang yang harus bersatu kan. Lagi ada Dari paparan-paparan misal dari masyarakat, dari BGL, mereka salah satu yang kurang kesadaran itu dari penduduk wilayah yang punya potensi wisata nih. Selain organisasi. Terus ada media juga yang harusnya lebih menggaungkan ya. Mungkin nggak Pak Mario selaku staf khusus membentuk manajemen khusus perwakilan-perwakilan 5 ini yang misalnya harinya ditentukan dalam rentan waktu segini kita harus angkat semua dengan perpaduan kelima unsur elemen yang penunjang ini. Ya, jadi untuk bisa merangkul 5 elemen ini, Lahat perlu membentuk satu tim yang bisa saya sebut sebagai tim percepatan pariwisata. Jadi nanti ada dalam tim ini ada pihak pemerintah, ada pihak akademisi, ada pengusaha, ada masyarakat, ada media. Nah, jadi nanti bersatu padu bagaimana dari sisi media maunya, dari masyarakat bagaimana maunya, akademisi bagaimana maunya. Nah, jadi kita rangkum. Nanti kita menjadi satu piramida bersama. Ini mungkin untuk percepatan ya. Nah, karena kalau saat ini ya terus terang harus kita akui masih belum. Ya, antara rencana pemerintah dengan keinginan masyarakat dan sebagainya itu masih belum bersatu. Jadi menurut saya adalah satu langkah kita membentuk namanya Tim Percepatan Pariwisata Kabupaten Lahat. Ya, ini gitu. Oke, masuk ya. Bisa memadankan kelima sektor ini ya. Oke, untuk selanjutnya terakhir mungkin Pak, kita berbicara salah satu potensi ini. Karena kemarin sempat dibahas juga kan, termasuk Ketua TPPKK sudah menanggapi. Ada salah satu potensi wisata di Kabupaten Lahat itu untuk wisata religi. Pak Mario sudah berulang kali kan mengajak ke sana. Karena menurut saya ini sangat potensial, edukatif untuk pelajar, untuk mahasiswa dan untuk generasi-generasi muda. Bahwasanya kita pernah kedatangan seorang raja yang ulama dan menyebarkan Islam dari desa Pagar Batu ya, yaitu Raden Fatah untuk wilayah Kabupaten Lahat. Lihat potensi dan hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mengangkat wisata religi ini. Ya, ini sebenarnya untuk penyebaran agama Islam ke Kabupaten Lahat ya sudah diketahui bersama sebenarnya ya, tapi mungkin belum semua, bahwa sekitar tahun 1500 Masehi itu Raden Patah yang merupakan
Raja Kerajaan Demak Bintoro ya, yang ada di Jawa Tengah, itu melakukan perjalanan ke Palembang, terus melanjutkan perjalanan ke Lahat dan menyebarkan agama Islam di Lahat yang berpusat di desa Pagar Batu. Awalnya lahir di Palembang ya. Ya, nah kalau kita kembali ke siapa Raden Patah, Raden Patah lahir pada tahun 1455 di Palembang dari ayah bernama Brawijaya V Raja Majapahit dengan seorang ibu keturunan Tionghoa atau Champa yang bernama Xiu Banci. Jadi Cina ibunya nih. Ya. Nah, lahir di Palembang dengan nama kecil Jimbun. Jimbun. Ya, kemudian di Palembang sampai umur sekitar 20 tahunan baru merantau ke Jawa. Di Jawa belajar agama Islam dengan Sunan Ampel di Ampel Denta. Nah, selesai belajar agama, Raden Patah itu mendirikan pesantren ya, kalau kita sebut sekarang pesantren lah ya, di Gelagahwangi ya, daerahnya namanya Gelagahwangi, kemudian menjadi sebuah kerajaan namanya Demak Bintoro. Nah, setelah menjadi Raja Demak Bintoro baru kembali lagi ke Palembang karena Palembang ini tanah kelahirannya, kemudian menyebarkan agama Islam masuk ke Lahat dan berdiamlah di Pagar Batu. Nah, waktu itu Raden Patah bersama seorang istri, anak dan pasukannya. Nah, di sini membesarlah ya komunitasnya, masyarakatnya. Nah, itu ada 5 desa yang menjadi keturunan Raden Patah, yaitu dari desa Pagar Batu, Jati, Muara Siban, Desa Selawi dan Desa Muara Temiang. Nah, 5 desa inilah yang menjadi keturunan daripada Raden Patah yang kemudian disebut dengan suku Lima. Ya. Nah, saat ini setiap desa ini masih ada keturunan-keturunannya yang menjadi namanya Juraitul ya, atau ketua adatnya. Dan seluruh keturunannya yang berasal dari suku Limo ini sudah setuju dan sepakat mengangkat keturunan ke-13-nya sebagai raja suku Limo, yaitu Burhanuddin Maras atau Burmaras ya, dengan gelar Ratu Prabu Sira Alam Muda. Itu ceritanya. Oke, di balik sejarah itu sejarahnya. Itu menurut aku sudah menjadi apa? Edukatif untuk anak-anak sekarang. Bagaimana Raden Patah yang untuk menyebarkan Islam gitu kan, dia rela jauh-jauh lewat laut, lewat sungai, akhirnya stop di Pagar Batu karena tidak bisa lagi lewat batu banyak. Jadi beliau rela jauh-jauh untuk menyebarkan Islam saat itu. Benar. Itu sangat potensi memotivasi untuk ini diceritakan. Terus peninggalan beliau yang masih ada gitu kan, masih peninggalan di Pagar Batu itu, itu kan bisa dibikinkan satu tempat, dimuseumkan untuk bisa didatangin wisatawan. Saat ini kalau wisatawan mau berkunjung misalnya ke Pagar Batu, itu masih bisa melihat satu, ada petilasan. Petilasan itu berupa makam daripada kuku dan rambut Raden Patah. Juga ada pemakaman istri dan anak-anak Raden Patah.
Nah, di mana yang meyakinkan adalah nisan-nisan tersebut berukir, ya, nisan batu yang berukir, dan itu sangat jarang sekali ditemukan di daerah lain di Lahat, dan ada kemiripan dengan nisan-nisan batu yang ada di Demak, ya. Kemudian ada juga rumah adat yang menjadi pusat tinggal daripada keluarga Raden Patah ini. Kemudian juga ada peninggalan-peninggalan seperti barang-barang pusaka lah, ya. Ada keris, ada tombak, dan yang paling terkenal adalah keris betok setaman namanya. Itu masih ada peninggalan-peninggalan tersebut. Itu ada yang disimpan di Pagar Batu, ada yang disimpan di Jati, dan desa-desa lainnya yang menjadi keturunan daripada Raden Patah. Masih ada sampai hari ini. Jadi masih sudah bisa didatangin walaupun Masih bisa. Tapi tinggal mungkin dari desa sendiri membuat inovasi, ya. Inovasi misalkan dari perjalanan dari makam kuku dan rambut tadi ke makam istri, kan jaraknya jauh tuh. Jauh, ya. Jadi dalam perjalanan ke sana mungkin bisa agar wisatawan bisa melihat yang lain juga selama perjalanan ke sana, kan. Ya, perjalanan itu di tepi sungai Lematang. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri kalau kita mau kemas menjadi sebuah wisata, karena masih perlu ada sentuhan-sentuhan, ya. Misalnya, ya, di situ tata letak daripada makam segala macam, kemudian masyarakatnya, ada beberapa elemen yang perlu kita benahi dulu di situ, ya. Karena juga untuk menuju ke desa Pagar Batu harus menyeberangin jembatan gantung terpanjang se-Sumatera Selatan, ya. Nah, ini kan belum tentu pengunjung berani nyebrang, ya. Nah, itu juga harus ada pertimbangan-pertimbangan. Nanti kalau mau dijual harus ini disampaikan. Jangan sampai mereka sudah nyampe nggak berani nyebrang, akhirnya nggak jadi. Ya, ini harus perlu nanti waktu promosi paket wisata ini harus benar-benar disampaikan. Kemudian di sana terus terang masyarakatnya, ya. Karena masyarakat di sana masih memelihara binatang kaki empat, kemudian masih ada kotoran di mana-mana. Nah, ini harus kita edukasi masyarakatnya. Nah, kemudian perlu juga di sana dididik adalah namanya pemandu lokal. Lokal. Ini ya harus juga kita didik. Nah, jadi untuk dijadikan sebagai destinasi wisata religi masih perlu ada beberapa hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum ini dijual, ya. Jadi masih banyak PR, ya. Masih ada PR lah, ya. Termasuk guide tadi, ya. Guide. Benar. Ini potensi juga nih. Pemberdayaan Karang Taruna misalnya, menjadi guide di sana, tapi dia harus mempelajari dulu nih sejarah, menceritakan ke wisatawan. Iya. Mungkin itu saja perbincangan kita hari ini. Ada yang ingin disampaikan Pak Mario terakhir? Pesan terakhir, ya. Jadi saya berharap kepada semua pihak, ya, Pentahelix Pariwisata, yuk kita bersatu padu membangun pariwisata Kabupaten Lahat menuju Kabupaten Lahat bercahaya. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini langsung dengan 4 tokoh. Ada masyarakat, dari pemuda, dari staf khusus, dan dari organisator. Kita berharap dengan tagline bercahaya Kabupaten Lahat itu mencakup segala bidang, termasuk dari bidang kepariwisataan yang saat ini ditunggu-tunggu, ya. Mungkin itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.